Intinya sangat mudah. Jadi itu cukup dilihat objek atau seorang itu nanti pasti bisa untuk melihat auranya itu. Mudah kok, mudah. Nanti bisa dicoba langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel spiritualku, saya Gus Am. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan bagi kita semua. Untuk segmen kali ini saya ingin berbagi atau memberikan suatu cara ilmu untuk melihat aura atau energi dari seseorang ataupun benda-benda yang dianggap memiliki suatu energi. Jadi yang saya berikan ini hanya sebatas cara. Pada dasarnya semua benda atau makhluk hidup di dunia ini memiliki suatu energi atau aura. Jadi nanti saya jelaskan secara detail caranya semudah mungkin. Sebelum saya lanjut untuk video yang selanjutnya, seterusnya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada sedulur-sedulur atau rekan-rekan yang mendukung channel saya, sehingga saya bersemangat untuk membuat konten-konten atau video-video yang membuat video seputar dunia spiritual. Itu nanti saya mohon jangan dipotong-potong atau di-skip video ini biar secara jelas, jadi tidak dipertanyakan hal-hal yang sudah saya jelaskan gitu. Itu. Pada dasarnya itu tadi saya bilang setiap makhluk hidup atau benda-benda di sekitar kita yang ada di dunia ini memiliki suatu aura. Nah, tujuannya apa? Untuk kita belajar untuk melihat atau memahami suatu aura itu tersebut, aura itu sendiri. Nanti manfaatnya banyak. Satu, jika kita mau mengatasi masalah dengan seseorang, itu nanti kita mengatasinya gimana, itu nanti bisa dilihat dari segi aura. Soalnya aura itu memiliki sifat-sifat dasar sesuai warna. Kalau tidak salah itu dalam aura itu dikenal dengan 11 warna atau 11 energi. Jadi setiap warna dari aura itu tersebut itu berbeda-beda. Nah, itu tujuannya untuk mengetahui atau memahami aura itu sendiri. Nanti gunanya banyak. Salah satu itu tadi yang saya sebutkan, untuk mengatasi masalah dengan seseorang yang memiliki aura-aura tertentu atau warna-warna tertentu. Bisa juga untuk melihat potensi-potensi yang dimiliki oleh orang tersebut. Misalnya orang tersebut itu memiliki suatu ilmu, itu pasti nanti auranya berbeda-beda. Jadi nanti kita bisa misalnya untuk pengobatan, nanti ini orangnya ini seperti apa, karakternya apa, terus apa yang dia dilakukan, pengetahuannya sampai mana, itu bisa dilihat. Jadi manfaatnya banyak. Bisa untuk pengobatan, untuk melihat karakter seseorang, untuk melihat hal-hal yang sifatnya gaib atau yang tidak bisa dilihat. Itu. Pada dasarnya untuk melihat suatu aura ini tidak dibutuhkan lelaku khusus. Jadi yang saya berikan ini nanti tip-tip secara dasar. Mungkin kalau buat sedulur-sedulur yang paham, barangkali ada saya keliru dalam tata cara ini, tolong diingatkan. Bagi yang belum paham nanti bisa disimak bersama-sama. Intinya cara yang saya berikan ini mudah itu, nanti makanya disimak dengan baik, jangan di skip videonya biar paham itu. Jadi untuk melihat suatu aura ini tidak dibutuhkan laku khusus. Jadi orang awam pun bisa. Soalnya aura ini sudah ada dan
bisa dibilang setiap hari pun kita sudah melihat, cuma mungkin kurang peka atau kurang fokus ke arah si aura itu tersebut sendiri itu. Jadi nanti fungsinya banyak itu. Jadi langsung aja, cara yang tadi saya berikan ini, kebetulan ini masih bulan Suro, jadi saya membuat konten atau video mengenai suatu keilmuan. Jadi ini salah satu caranya. Jadi caranya untuk melihat itu sebetulnya sangat mudah. Kuncinya hanya telaten, sabar, dan tekun untuk belajar. Bisa dibilang cara nanti ini bisa diasah. Jadi semakin sedulur-sedulur ini mengasah atau mengasah, bisa dibilang untuk mempelajari secara menerus-menerus, nanti akan lebih peka. Pertama-tama mungkin yang bisa dilakukan adalah meditasi, atau secara umumnya itu duduk dengan santai, atur nafas, intinya harus rileks dulu sebentar. Jadi untuk ngetes atau untuk belajar pertama kalinya itu bisa menggunakan mungkin media yang lebih mudah bisa didapatkan, tidak perlu dengan objek, dan cukup tangan juga bisa. Nanti yang penting langkah pertama ini duduk sila, duduk biasa, nggak perlu sila nggak apa-apa, yang penting rileks, atur nafas. Tujuannya supaya kita itu lebih peka atau lebih santai. Dan nanti kalau kita semua itu lebih santai, lebih rileks, itu biasanya lebih peka tuh. Jadi langkah pertama itu duduk rileks aja. Nanti diusahakan cari tempat atau lokasi itu yang berwarna putih, bisa dalam tembok putih, atau untuk penerangan juga cukup itu. Jadi bisa cari kain atau tembok yang berwarna putih itu cari. Jadi nanti prosesinya bisa lebih dekat. Jadi untuk penerangan harus cukup. Yang kedua, langkah untuk yang kedua, cari objek yang bisa untuk dilihat. Mungkin bisa teman Anda, atau Anda memiliki suatu barang-barang, mungkin bisa biar lebih cepat itu sebuah pusaka atau sebuah cincin. Jadi nanti bisa untuk latihan untuk melihat aura tersebut. Nah, dan diusahakan seperti tadi, cari tempat atau lokasi yang penerangannya bagus. Ya, maksudnya ini yang lebih terang, jangan gelap. Nanti untuk melihat aura itu lebih susah kalau gelap. Jadi cari tempat yang lebih terang, dan usahakan cari warna, mungkin ada tembok atau kain yang berwarna putih. Ini untuk latihan pertama. Nanti kalau sudah bisa menguasai atau sudah peka, nanti nggak perlu, nanti dalam kegelapan pun bisa untuk melihat aura itu tersebut. Tujuannya kita cari penerangan yang bagus, yang jelas, dan usahakan latar belakang atau tembok mungkin kain yang warna putih itu biar lebih mudah mengenali. Nanti kalau sudah mengenali aura tersebut itu lebih mudah, meskipun dalam keadaan penerangan yang kurang, di lingkungan yang biasa, itu nanti lebih peka. Maksudnya yang penting kita itu tahu, oh itu warna aura, oh gini auranya, tempatnya di sini, itu seperti itu dulu. Pertama itu duduk sila atau duduk rileks, atur nafas, cukup tarik nafas, dikeluarkan gitu aja. Yang penting rileks, dilepas semua beban, itu tarik break. Nah, ini sebagai contoh, saya menggunakan sebuah pusaka. Nah, ini sebuah pusaka. Ini saya contohkan. Nanti bisa menggunakan cincin, batu akik, atau seseorang atau teman Anda untuk dilihat auranya. Itu mungkin pertama ini sebuah pusaka dulu, jadi gini.
Yang seperti saya sebutkan di awal video saya tadi, bahwa pada dasarnya semua makhluk hidup atau benda-benda di sekitar kita yang sering kita interaksi dengannya, misalnya benda-benda apa aja, itu memiliki aura atau energi, bisa dibilang itu. Jadi nanti benda-benda sekitar kita juga bisa untuk media untuk melihat aura itu. Tapi untuk yang lebih jelasnya, untuk berlatih itu lebih baik menggunakan sebilah pusaka atau cincin mustika itu, atau seseorang langsung. Jadi kalau lebih baik lagi kepada orang, jadi ada teman yang nanti untuk kita lihat auranya. Pertama tadi duduk rileks, atur nafas. Jadi ini misalnya saya ingin melihat pusaka ini auranya gimana gitu ya. Jadi nanti tembok atau tirai atau kain nanti taruh di belakangnya. Jadi belakangnya, mungkin kalau tembok ya dekatkan, nanti pusaka atau seseorang itu lebih dekat, atau cincin itu lebih dekat, kira-kira 30 cm. Di sini tembok ya ini. Jadi nanti cukup duduk rileks seperti tadi, atur nafas dengan nyantai, dengan buang benak-benak yang membuat pikiran dibuang dulu. Jadi nanti tujuannya ini agar lebih peka. Jadi kalau sudah dikira cukup, ini sebagai contoh media keris atau sebilah pusaka. Jadi ini lebih mudah gitu, maksud saya seperti itu. Kalau sudah posisi duduk sila, atur nafas, media yang kita lihat sudah di depan kita cukup cukup diam, tenang. Aura yang lebih jelas itu biasanya 10 cm ketebalan aura. Kalau kita mungkin masih awam, belum pernah nyoba, itu biasanya ketebalan auranya itu 3-10 cm, tadi segini. Nah, ini samping di setiap tepi objek yang kita lihat, misalnya orang, jadi nanti auranya itu di tepi, jadi nggak di dalam. Misalnya seperti pusaka ini, jadi auranya nanti kalau kita lihat bukan di dalam tapi di samping, sebelah, atas, bawah itu nanti. Di caranya itu dekatkan dengan media yang berwarna putih, nanti kita lihat samping. Jadi nanti auranya itu ketebalannya itu 3-10 cm. Bisa jadi semakin jauh nanti semakin bisa dibilang kurang jelas. Jadi lebih dekat nanti lebih jelas. Itu caranya cukup didekatkan, atur nafas. Nah, nanti itu. Jadi misalnya pusaka ini kalau Anda lihat mungkin Anda di rumah punya sebilah pusaka atau cincin atau seseorang, itu nanti di samping ini pasti ada. Nah, mungkin kalau untuk pertama kalinya itu warnanya kurang jelas. Jadi yang seperti saya sebutkan tadi, kurang lebih ada 11 warna dari aura tersebut. Itu nanti untuk pertama kali biasanya itu warnanya cuma putih. Jadi di samping ini ada putihnya, terus agak keluar itu kehitaman. Nah, itu nanti setiap barang atau setiap objek yang kita lihat itu berbeda-beda. Jadi tujuannya satu, untuk mengasah dulu, lihat. Nanti kalau ada aura itu nanti bentuknya juga beda-beda. Ada seperti kalau Anda lihat di jalan raya, kalau musim panas itu kan kayak ada gelombang, atau bisa dibilang kasarannya apa tuh, seperti gelombang. Nanti auranya itu bentuk gelombang. Ada juga yang kayak asap, jadi remang-remang itu asap, itu sebelah tepi. Jadi nanti kita fokusnya itu bukan di tengah-tengah objek, tapi di samping. Jadi samping persis ini nanti dilihat. Nanti bisa dicoba. Yang penting kuncinya satu, duduk rileks, nyantai, cari media yang putih untuk backgroundnya, untuk melihat. Terus medianya cari sebilah pusaka atau cincin. Mungkin sedulur sekarang pakai cincin, bisa dilihat, pasti bisa dicoba nanti, atau dengan teman itu. Misalnya kalau cincin nggak punya, terus
sebilah pusaka tidak punya dan kebetulan tidak bersama teman atau seseorang, nah, gimana caranya itu bisa. Jadi nanti secara teknik dasar itu tangan kita juga bisa untuk latihan melihat aura. Jadi caranya itu seperti tadi, duduk sila, atur nafas, cari media yang putih, nanti bisa kertas, bisa tembok atau bisa kain depan. Terus tangan kita ini sebelum untuk melihat itu digosokkan dulu. Jadi digosok, nanti kalau sekiranya sedikit hangat nanti lihat. Tadi jangan seperti ini dibuka. Nah nanti untuk melihat auranya itu di tepi, di antara 3 cm sampai 10 cm nanti tepi. Jadi dilihat aja tepi-tepinya. Jadi kayak nanti itu seperti saya tadi, seperti ada aliran air. Kalau di jalan raya musim kemarau itu kalau panas itu kan seperti ada asap-asap kayak air itu, seperti itu. Seperti itu kadang juga ada yang seperti bersinar. Nah, itu nanti pasti dasar kalau Anda belum sedul-sedul belum pernah mencoba atau melihat aura itu nanti biasanya warna putih atau agak kehitaman. Itu nanti kalau fokus ke misalnya cincin ini misalnya saya lihat ini putih pertama, putih terus kehitaman, itu fokus ke situnya. Nanti kalau kita fokus terus dengan atur nafas nanti kelihatan warna sebenarnya. Biasanya itu untuk jarak melihat aura itu pada dasarnya itu berwarna apa nanti kurang lebih kita lihat, kita fokuskan kurang lebih 1-2 menit. Itu nanti akan kelihatan. Jadi aura tersebut itu juga bisa berubah-ubah sewaktu-waktu. Misalnya Anda melihat seseorang, aura dari seseorang. Misalnya untuk hari ini kita lihat warnanya jingga, tapi minggu ke depan kita jumpa lagi, kita lihat lagi merah. Nah itu kenapa? Itu tergantung sugesti atau pemikiran. Jadi waktu seseorang itu kalau mungkin waktu sedih, waktu senang, waktu bahagia, waktu ada apa-apa itu pasti berubah. Tapi biasanya nanti kalau sudah peka itu setiap objek itu warnanya itu lapis-lapis. Jadi ada yang putih ke kemerah-merahan, terus lapisan lagi itu seperti misalnya putih terus kemerah-merahan terus ke biru-biruan. Itu yang mana yang asli? Yang asli adalah yang paling awal, yang dekat dengan objek. Misalnya gini, waktu kita lihat ini biasanya nanti kalau sudah peka, kalau sudah itu aulanya itu mungkin 10 cm dari segini, diselimuti aura. Nanti warna bukan nanti kalau dilihat bukan kok merah saja, enggak. Jadi berlapis-lapis. Misalnya ini warna kuning agak ke sini, kuning kemerahan, agak sini merah, ke sini hitam. Nah, itu nanti seperti pelangi, bisa dibilang seperti pelangi. Nah, aura yang asli itu yang mana ya? Yang di samping objek. Jadi yang paling satu biasanya itu ada 2. Yang asli itu biasanya satu dekat dengan objek. Yang nomor 2 itu yang paling dominan. Maksudnya kalau 10 cm ini warnanya campur seperti pelangi. Misalnya kok 1 cm ini 10 cm, misalnya 1 cm ini hitam, 1 cm merah, 1 cm kuning, 3 cm warna biru, 1 cm ya. Yang paling dominan ini yang asli gitu. Jadi warna-warna lainnya itu hanya sebagian untuk mengimbangi atau dampak dari pemikiran atau orang tersebut dalam posisi seperti apa gitu. Itu nanti bisa dicoba. Kalau untuk objek seseorang itu biasanya kalau lebih jelas itu di sekitar kepala 10 cm, sekitar kepala dan pundak. Jadi kalau sudah mahir atau sudah lebih peka,
Jadi Anda cukup mungkin waktu di warung makan lihat orang itu nanti bisa yang lebih jelas itu bisa dilihat itu di pundak dan di sekitar kepala gitu. Itu tadi nanti bisa dicoba. Yang kurang paham nanti bisa ditanyakan, lihat lihat komen di bawah, atau mungkin kalau rekan-rekan kurang jelas nanti bisa di nomor WA di bawah ini, di nomor WA saya. Nanti saya juga punya grup tuh WA khusus di spiritualku ini. Jadi nanti kalau rekan-rekan ada yang ingin gabung nanti bisa menghubungi ke nomor ini nomor saya pribadi. Jadi kita nanti sharing di sana, atau bisa dilihat lihat komen di bawah. Jadi nanti bisa langsung dicoba. Intinya itu tadi saya ulangi lagi: 1, duduk sila atau duduk rileks. Nomor 2 itu duduk rileks, atur nafas. Nomor 2 cari objek atau barang atau seseorang yang buat dilihat auranya. Nomor 3-nya itu nanti cari background atau latar belakang itu yang warna putih, bisa kertas, bisa kain, bisa tembok, apa aja, yang penting putih dan penerangan cukup. Itu di caranya itu untuk melihat itu jangan kalau seseorang itu ya di tepi, jadi jangan ke tubuhnya tapi di tepi. Seperti cincin nanti kalau lihatnya juga di tepi, jangan di cincinnya, di tepi. Kalau seperti pusaka nanti lihatnya itu di samping. Betul tadi kurang lebih aura itu 10 cm. Nanti kalau lebih kuat lagi bisa jauh. Makanya kalau seseorang itu memiliki suatu keilmuan dan memiliki energi atau aura yang besar, biasanya kalau orang itu kita berpapasan atau lewat samping itu udah kerasa. Jadi energinya itu lebih. Di intinya itu pada dasarnya semua makhluk hidup dan benda di sekitar kita yang ada di dunia ini memiliki aura atau energi, dan aura tersebut itu tidak bisa dihilangkan dan tidak bisa diciptakan. Itu yang perlu diperhatikan, tidak bisa dihilangkan. Misalnya kok saya mempunyai pusaka atau teman saya ini auranya negatif, dibuang tidak bisa ya. Tapi aura itu bisa dikontrol atau bisa dikendalikan, dia nggak bisa dibuang. Misalnya kita kalau ada memiliki benda ini kok auranya negatif, jelek, itu nggak bisa dihilangkan, nggak ada yang bisa. Tapi untuk dikendalikan atau diarahkan ke yang lebih positif. Jadi kalau negatif tinggal diganti dengan atau dipindah, dikendalikan untuk menjadi positif gitu. Jadi nggak bisa dihilangkan. Jadi itu semua makhluk hidup. Nanti kalau hewan pun bisa dilihat, bisa semua. Nanti setelah ini coba aja, itu cukup duduk rileks, atur nafas, cari media atau tangan Anda. Yang penting kalau tangan tuh sebelum dia digosokkan dulu terus dilihat ini. Seperti itu. Saya kira cukup sekian. Ini mudah. Jadi orang awam pun yang belum mengetahui dunia spiritual atau dunia gaib pasti bisa. Jadi semua orang. Jadi kita melihat sehari-hari pun sudah bisa sebetulnya. Cuma kita kan kurang begitu fokus atau memperhatikan aura tersebut itu. Nanti kalau yang kurang paham bisa tanyakan di inbox atau di nomor saya yang tadi, bisa di save, tanya-tanya, atau nanti kalau mau dimasukkan ke grup khusus spiritualku itu nanti bisa saya masukkan. Saya kira cukup sekian, dan saya terima kasih buat rekan-rekan yang selalu mendukung saya. Kalau yang belum, mungkin yang baru melihat channel saya, kalau belum subscribe silahkan subscribe untuk memberikan motivasi atau kesemangat saya untuk memberikan suatu konten-konten seputar dunia spiritual. Dari saya segitu, saya Gus Am, tetap di channel saya spiritualku. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Bila ada kata-kata yang saya salah atau kata-kata saya yang kurang sopan, mohon dimaafkan. Tujuan saya ini hanya memberi suatu pengetahuan yang mungkin bermanfaat, karena
aura, kalau kita sudah memahami suatu aura seseorang atau objek itu nanti lebih mudah untuk pengobatan apa untuk interaksi. Misalnya orang seperti ini, auranya seperti ini, artinya seperti ini, itu gimana solusinya supaya ini orang tersebut ini mudah berkawan dengan kita, mudah kita untuk melobi atau untuk banyak hal yang lain. Untuk eh, untuk penjelasan mengenai arti dan makna dari aura nanti bisa dilihat di deskripsi atau bisa hubungi saya langsung, nanti ya saya kasih tahu. Intinya sangat mudah, jadi itu cukup dilihat objek atau seorang itu nanti pasti bisa untuk melihat auranya. Itu mudah kok, mudah, nanti bisa dicoba langsung gitu. Kalau ada pengalaman lain mengenai tadi melihat aura, nanti bisa di komen, nanti pasti saya balas. Cukup dari saya, cukup sekian, matur sembah nuwun. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam sejahtera bagi itu semua.